Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Iksan Share. Semoga apapun yang gue share di sini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan habis berkegiatan ataupun memakan atau segala macam. Pokoknya tetap harus jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal ya harganya. Oke, kali ini apa sih yang mau gua coba share ke kalian? Sebenarnya gua tadi habis dari bengkel ya, jadi gua melakukan beberapa penggantian part mobil dan mungkin ada sedikit informasi yang lumayan penting untuk kalian semua bagi para pemilik perawat mobil seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin gue coba kasih lihat dulu videonya selama gue tadi di bengkel itu diapain aja mobilnya. Oke, check it out. Oke, kita udah sampai di bengkelnya, bengkel langganan. Jadi kita kerjain aja. Oke. Tadi itu dia video pas gue lagi di bengkel, dan sekarang coba mau gue share ke kalian apa aja sih informasi-informasi yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Pertama, karena kenapa sih gue mengganti ban gue? Karena ban itu salah satu spare part yang perannya vital ya, untuk karena kita berkendara itu kalau misalnya ban nggak fit atau keadaan prima itu sangat berbahaya sih, bisa licin atau dan segala macam, dan bisa menyebabkan kita kecelakaan seperti itu. Pada nggak mau kan kecelakaan, makanya kita harus aware dengan kendaraan kita sendiri. Apa sih gua harus mengganti ban gua? Ban gua itu sebelumnya tadi itu sebelum diganti itu bagian depan luarnya itu masih agak tebel ya. Bagian luarnya masih tebel karena ya memang nggak ada nggak bersentuhan dengan jalan ya, dan tapi bagian atasnya itu udah terkikis banyak ya. Jadi di ban itu ada namanya ada batasan ban untuk ini segini nih, berarti udah habis nih, udah perlu diganti. Nah seperti itu. Dan juga kalian ketika memilih ban itu coba diperhatikan lagi tahun bannya itu. Minggu ke 16 tahunnya 21. Oke. Jadi ketika kalian mengira wah ini misalnya nih, oh iya sebelumnya jangan lupa di klik like dan juga subscribe. Oke. Waktu itu sih gue pernah beli ban bekas juga karena memang lagi urgent ya. Ketika itu gue nggak ngeliat tahun berapanya. Ketika gue lihat kondisi bagus itu, ya udah gue beli aja gitu, karena ya memang lebih murah lah gitu. Tapi itu dia, dari segi safety-nya ya memang harus lebih aware lah istilahnya untuk ban. Jadi ban itu mempunyai batasan ketika sudah mungkin tadinya kembangannya seperti ini. Nah di sini seperti ini, tapi di sini nih ada
batasan batasan bannya ketika sudah habis nanti dia akan terkikis segini, nanti lama-lama sama. Nah, ketika sudah sama itu ban otomatis akan jadi licin dan itu sangat-sangat berbahaya untuk dibawa pada kecepatan yang lumayan tinggi ya. Jadi sebaiknya langsung diganti. Dan umur tahun ban itu biasanya sih 5 tahun ya, 5 tahun. Kan di ban itu biasanya ada tulisan untuk bukan tulisan ya, maksudnya ada itu tahunnya berapa, bulan berapa, seperti itu. Nah, ketika ban sudah 5 tahun, lebih baik kalian ganti. Dan juga untuk memilih profil ban itu harus yang sesuai dengan velg kalian ya. Jadi jangan memaksakan misalnya karena gue mau coba style ini jadi gue coba agak lebih dilebarin, tapi mungkin estetiknya dapat tapi utilitas dan fungsional bannya itu sendiri nggak didapatkan gitu. Jadi itu ya so-so bisa berbahaya juga bagi kita si pengendara. Jadi ketika kalian memilih profil ban itu kalian harus apa ya istilahnya dicocokkan dengan karakter kalian mengendara. Jadi misalnya kalian nih kadang nih apa ya mengendara jauh. Nah itu ada jenis-jenis bannya. Jadi kalian mungkin bisa tanya ke penjual bannya, Mas saya ini mungkin saya sering touring atau sering segala macam dan lain halnya, itu lebih baik langsung ditanyakan seperti itu. Dan juga jenis ban itu kan ada yang dia memang ada yang peruntukannya misalnya bisa dari basah ke kering itu bisa cepat. Nah makanya kemarin gue coba setelah gue curhat juga sama teman, gue nih sering gini-gini dan sekarang kondisinya nih pancaroba bannya bagusnya apa ya. Nah jadi gue pakai ban yang multifungsi lah, dan kemarin akhirnya gue ganti ban. Untuk bannya itu gue pilih Dunlop SP Touring R1. Dan kebetulan kan ring mobilnya itu ring 14 ya, jadi profil bannya itu kalau nggak salah 185/70 ring 14 seperti itu. Gua memilih ban itu karena apa ya, dia bisa adjustnya itu cepet gitu untuk dari habis hujan terus ke kering itu bisa lumayan sih kalau menurut gua. Dan ketika kalian sudah mengganti ban biasanya itu perlu balancing ya. Tapi ketika kalian mengganti bannya itu empat-empatnya sekaligus, karena kemarin gue juga tadi gue juga ganti bannya itu langsung empatnya ya. Jadi itu lebih baik di spuring juga karena ya biar nggak lari-lari juga sih bannya seperti itu kalau menurut gue. Tapi mungkin ada pendapat lainnya bisa tulis di kolom komentar. Terus untuk selanjutnya gue juga tadi ganti oli ya, oli. Nah catatan penting juga nih untuk oli. Kadang kan kalian juga mungkin apa sih bedanya oli 10, 40, 0, 30. Nah itu untuk tingkat kekentalannya ya. Jadi sepengetahuan gue sih untuk oli 1040 itu 1040W itu bagus untuk digunakan ketika kilometer kalian itu udah berada di atas 100.000. Dan ketika kalian kendaraannya masih di bawah 100.000 itu 100.000 km ya. Jadi lebih baik tetap pakai untuk yang tingkat kekentalannya itu 0 sampai 30 W seperti itu. Dan lebih bagus lagi sih untuk olinya itu ya sebenarnya sih relatif ya, tapi kalau gue sih selalu ini bukan endorse ya, ini gue cuma sharing apa yang biasa dipakai untuk performa mobil. Itu gue biasa pakai antara Mobil One atau enggak Q8 ya, kayak gitu, seperti itu sih. Dan kebetulan mobil yang gue ganti ban ini, mobil Avanza ini itu udah di atas 100.000. Jadi gue pakainya yang tingkat kentalannya 1040 W seperti itu, karena dia lebih kental ya untuk itunya, untuk tingkat kentalan.
And then lanjut lagi, gue juga ganti olimatic. Olimatic itu biasanya itu sih sebenarnya tergantung juga ya, kalian itu tim mana nih? Tim bengkel resmi kah atau tim bengkel mungkin bengkel langganan kalian yang non resmi? Itu biasanya kalau bengkel resmi itu mereka sudah dipatok sampai 40.000. Kalau sudah dipatok sampai 40.000, jadi ketika Olimatic itu sorry, ini Avanza-nya Matic, jadi gua ya ganti Olimatic juga seperti itu untuk for your info. Jadi kalau Olimatic, penggantian Olimatic itu di bengkel resmi itu biasanya mereka sudah dipatok sampai 40.000 kilometer baru ganti lagi dan langsung flashing atau kuras. Dan kalau non resmi itu biasanya mereka lihat dulu nih service recordnya, oh ternyata sebelumnya nih di bengkel resmi mulu nih, dan ini belum sampai 40.000. Biasanya bengkel non resmi itu akan, ini yang benar ya, bengkel non resmi yang benar ya. Jadi bengkel non resmi yang benar itu biasanya mereka akan tunggu tunggu dulu deh sampai 40.000 baru nanti ganti sesuai waktunya, seperti itu. Dan juga ketika kalian flashing sama nggak flashing itu, pemakaian penggantian olimaticnya itu akan dibutuhkan lebih banyak pada saat flashing atau kuras. Biasanya kalau flashing kuras itu dia membutuhkan untuk sampai 8 liter olimatic ya. Sedangkan kalau substitute biasa itu biasanya cuma 4 ya, 4 liter. Karena ketika flashing itu kan semuanya yang bagian cadangannya, bagian itunya, yang di bawahnya, jadi itu terbagi dua ya, atas bawah. Jadi ketika flashing itu semuanya dikuras dan diisi lagi ulang. Nah, sedangkan kalau substitute itu cuma biasa aja, penggantian biasa itu cuma 4, biasanya yang ganti cuma yang bawah. Tapi mungkin ada yang lebih berpengalaman atau lebih tahu, boleh tulis di kolom komentar. Oke, mungkin gitu aja kali ini dari gua mau coba untuk share tentang ban tadi aja, terus ganti oli sama oli matic, dan gua harap kita semua bisa untuk aware sama kendaraan kita sendiri, karena keamanan itu, safety itu nomor satu, seperti itu. Oke, mungkin kalau ada yang kurang atau salah, gua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.